Assalamualaikum kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Bu? Silakan duduk. Terima kasih. Dengan Ibu Irma ya Bu ya? Betul. Bu, perkenalkan nama saya Ulan Andreani. Saya apoteker yang bertugas di puskesmas ini. Apakah Ibu berkenan meluangkan waktunya 5-10 menit? Iya. Saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai obat yang Ibu minum. Enggak, silakan. Terima kasih ya Bu ya. Pertamanya, Ibu, apakah dokter sudah menjelaskan tentang obat yang diberikan kepada Ibu? Tadi sih cuma bilang nanti obatnya ambil di apotek untuk keluhannya. Ya. Kalau boleh tahu Ibu tadi keluhannya apa? Ibu teh sakit kepala, malam kurang tidur. Ya. Terus kadang-kadang ada muter-muter gitu kalau jalan teh. Kayak apa ya? Kayak berat kepalanya. Baik Bu. Ibu tadi di tensi berapa tensinya Bu? Tadi teh di tensi 160/100. Oh iya, tinggi ya Bu ya. Soalnya untuk usia Ibu itu normalnya harusnya kurang dari 140/80. Jadi Ibu termasuk hipertensi Bu. Sebelumnya Ibu udah memiliki penyakit hipertensi? Belum sih, baru kali ini diperiksa sama dokter, ketahuannya baru hari ini. Baru kali ini diperiksa ya. Nah Bu, Ibu tahu nggak apa yang dimaksud dengan hipertensi? Kalau tensinya tinggi itu tahu nggak Bu? Belum sih, belum tahu. Iya Bu ya. Jadi tensi tinggi itu ibaratnya gini Bu. Kita kan punya pembuluh darah ya Bu ya. Pembuluh darah itu kita ibaratkan selang Bu. Nah, selang itu ini kan aliran darah itu harusnya lancar ya melalui selang ya Bu ya. Nah, dengan seiringnya waktu si pembuluh darah itu bisa karena usia, bisa karena faktor genetik juga. Si pembuluh darah yang tadinya elastis dengan seiringnya waktu bisa menjadi kaku Bu, kaku dan mengkerut. Nah, kalau kaku dan mengkerut ini tadinya selang yang harusnya bolong ya Bu ya, aliran darahnya bisa mengalir. Kalau kaku dan mengkerut, nanti kan si aliran darahnya jadi tidak lancar Bu. Nah, ini yang menyebabkan alirannya atau tekanannya menjadi tinggi. Nah, ini ada beberapa faktor. Apakah sebelumnya di keluarga ada yang memiliki penyakit hipertensi? Ada sih, ayah saya darahnya tinggi, kalau ibu mah enggak. Oh iya, sebetulnya dari genetik juga ada ya Bu ya. Bisa ya. Ya, dari genetik juga bisa, dari faktor usia juga bisa, dari faktor makanan juga bisa Bu. Jadi misalnya Ibu udah pernah diperiksa belum ininya kolesterol atau asam urat belum ya? Belum ya ketahuannya. Ya, jadi dari makanan juga bisa Bu. Jadi kolesterol dan asam urat yang menumpuk di pembuluh darah itu lama kelamaan akan menempel di pembuluh darah Bu. Nanti menyebabkan selak dan akan menyumbat di pembuluh darahnya. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab tekanan darahnya menjadi tinggi. Oh gitu. Nah, kalau misalkan dibiarkan terus-menerus Bu, nah ini menyumbat lama-lama kan tekanannya tinggi, terus selangnya tersumbat, bisa pecah. Nah, yang paling dikhawatirkan kalau pecah ini terjadi, maka akan terjadi stroke Bu. Nah, seperti itu. Ya, nah, makanya ini dokter memberikan obat hipertensi ini fungsinya untuk melemaskan saluran pembuluh darah Ibu dan melegakannya kembali. Jadi yang tadinya rapat kembali menjadi bolong lagi supaya aliran tekanan darahnya menjadi lancar. Nah, dokter udah memberitahu belum bagaimana cara makannya Bu untuk obat hipertensi ini tadi? Jadi cuma dibilang ambil obat ke apotek, nanti dosisnya dikerangkan ke apotek. Jadi dulu ya, jadi biar saya terangkan ya Bu. Iya. Jadi dokter memberi obat hipertensi yang pertama adalah ini amlodipin ya Bu ya. Nah, ini amlodipin 10 mg sebanyak 30 tablet, diminumnya 1 kali sehari Bu. Nah, obat ini harus diminum secara teratur. Boleh diminum pada pagi hari ataupun pada malam hari. Yang penting
minumnya harus pada waktu yang sama. Jadi kalau ibu mau pagi harus pagi terus, sehari satu ya. satu kali ya. Kalau mau malam, malam terus secara teratur ya Bu ya. Iya. Yang kedua adalah ibu diberikan obat paracetamol karena tadi ibu ada keluhan pusing ya Bu Iya, ya. betul, betul. Nah, ini diberikan paracetamol 3 kali sehari, diminum setiap 8 jam. Tapi selama pusing aja Bu. Oh iya. Apabila sudah tidak pusing, tidak perlu diminum lagi ya Bu ya. Iya. Disimpan aja. Terus yang ketiga, ibu diberikan vitamin. Oh iya. Ini 1 kali sehari ya Bu ya, sesudah makan. Dan berapa itu ya diminumnya? Kalau vitamin pagi hari juga Oh, boleh ya. Kalau yang penurun tensi ibu mau malam boleh, mau pagi boleh. Yang penting minumnya harus teratur dan harus tepat waktu ya. Jangan hari ini pagi misalnya, besok malam, nah harus sama waktunya. Iya. Terus ibu kalau dokter udah memberitahu nanti sudah makan obat ini, harapannya setelah minum obat ini gimana ke ibu? Bilangnya setelah minum obat ini harus kontrol lagi ke puskesmas. Jadi Bu, obat ini, obat penurun tensi ini sebetulnya bukan untuk menyembuhkan penyakit hipertensi. Karena hipertensi itu tidak ada obatnya Bu sebetulnya. Jadi fungsinya obat amlodipin ini hanya untuk menstabilkan supaya tekanan darah ibu itu selalu stabil, tidak naik turun gitu. Jadi ibu harus tetap rutin minum obatnya secara teratur dan teratur juga kontrol supaya tensinya bisa terlihat, bisa dikontrol ya. Nah, terus nanti Bu, apabila ada keluhan, jadi efek samping dari obat ini ada kemungkinan pusing, mual, tapi efek samping ini tidak terjadi setiap orang. Jadi kadang-kadang ada yang timbul, ada juga yang tidak. Apabila terjadi efek samping, misalnya ibu pusing atau misalnya mual, diteruskan aja minum obatnya. Jadi jangan sabut ya. Ya, Ada jangan keluhan kaget. pusing. Nah, diteruskan aja, nanti setelah beberapa hari juga nanti akan hilang sendiri. Tapi kalau misalkan ada efek samping yang berat Bu, misalnya ibu tiba-tiba ruam, atau tiba-tiba kejang, atau tiba-tiba misalnya ada bengkak di wajah, di mulut, atau dan lain-lain. Nah itu ibu segera hentikan obatnya, nanti segera kembali ke sini kontrol ya, ke dokter lagi ya, untuk diperiksa lagi. Nah, untuk penyimpanannya Bu, penyimpanan obat ini nanti ibu harus disimpan di tempat yang aman Bu. Tidak boleh disimpan sembarangan di meja misalnya. Apalagi banyak anak-anak di rumah, jangan sampai nanti termakan sama anak-anak. Nah, jadi penyimpanannya ibu ada lemari yang lebih bagus, ada kotak obat. Punya kotak obat nggak Bu di rumah? Belum ada sih. Belum ada. Ya. Ya, kalau enggak boleh di lemari. Yang penting udah dari jangkauan anak-anak ya Bu ya. Terus hindari dari sinar matahari langsung. Tidak boleh menyimpan di pinggir jendela misalnya. Ya, nanti akan sinar matahari itu dapat merusak dari obatnya. Jadi obatnya terurai dan nanti obatnya tidak berfungsi. Terus jangan pula disimpan di kulkas misalnya supaya awet. Nah jangan, jadi simpan aja di suhu ruangan, tapi disimpan di tempat yang aman ya Bu ya. Terus jangan terlalu dingin dan panas. Ya, ya. Ini seperti itu Ibu. Apakah ada yang ditanyakan terkait obatnya Bu? Udah sih, tadi udah jelas. Jadi jangan kuatnya minum obatnya ya. Ya, betul. Nah selain dari itu Bu, selain dari untuk menstabilkan hipertensi Ibu, selain dari minum obat secara teratur, di rumah juga Ibu harus olahraga minimal setengah jam setiap hari, melakukan aktivitas fisik, boleh jalan kaki ataupun Ibu suka olahraga? Ya itu makanya males di rumah teh. Oh, jalan olahraga Ya, ya. jalan olahraga. Minimal jalan kaki aja Bu, jalan kaki. Dan nanti berusaha ya. Nah, gitu. Terus makanannya juga harus rutin, makan buah dan sayur setiap hari. Dan untuk hipertensi itu harus ada yang harus ditantang Bu. Jangan terlalu banyak makan yang asin, harus dikurangi makan garam. Karena kalau misalnya terlalu banyak makan garam, itu nanti ibu akan bisa kencing. Ini akan meningkatkan tekanan darah ibu. Jadi kurangi makanan yang mengandung garam tinggi, asin-asin ibu ya, mungkin enggak. Kalau enggak makanan-makanan ini Bu,
makanan-makanan yang seperti Indomie. Nah itu biasanya pada natriumnya kan tinggi ya Bu ya. Yang ada pengawet. Nah ada pengawet, pada natriumnya tinggi, sebaiknya dihindari dulu ya Bu ya. Seperti itu. Udah jelas ya Bu ya? Udah. Nah kalau udah jelas saya tanya lagi ya Bu ya. Yang ini tadi obat hipertensinya jadi berapa kali makannya Bu? Jadi minumnya sehari 1 kali, harus tepat waktu, minumnya mau pagi boleh atau malamnya. Oke. Nah, terus yang ini Bu, minum obatnya? Yang ini paracetamol sehari 3 kali, Ya. Minum kalau udah tidak ada keluhan nggak bisa ya? Ya. Hanya untuk pusing ya Bu ya. Ya. Yang ini vitamin sehari 1, boleh kali-kali minum sekitar aja. nah, mungkin seperti itu ya. Ya. Ada lagi yang barangkali yang masih kurang jelas Ibu? Udah kayaknya mah udah jelas. Oke, baik kalau gitu. Nanti jangan lupa untuk kontrol kembali ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Silakan diminum obatnya. Ya, terima Semoga cepat kasih. sembuh ya Bu ya. Sama-sama.